Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kuliahnya gimana, lancar? Lancar. Apakah ada kendala atau gimana nih? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih dan selamat datang lagi di sesi konseling kelompok yang kedua ya. Terima kasih sudah bersedia hadir. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan kalian sudah melakukan sebuah langkah ya, menentukan langkah kecil. Gimana nih? Ada nggak yang kalian lakukan? Langkah itu dilaksanakan nggak gitu? Ada. Gimana nih Teh Ipit? Kan waktu itu mencoba cari di internet, ada sedikit gitu. Oh, sedikit solusi mungkin ya untuk memecahkan masalah. Iya. Oke, untuk Teh Hilma sendiri gimana? Ada kayak perubahan sedikit lah. Jadi rajin gitu kalau ngerjain tugasnya. Oke, jadi rajin Teh Hilma. Jadi kayak mikir gitu. Kayak mungkin lebih banyak berpikir dan bertindak gitu. Enggak berpikir tapi bertindaknya enggak gitu. Nah, untuk setelah kalian melakukan langkah-langkah kecil yang kalian rencanakan itu gimana nih perasaannya? Perasaannya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jauh lebih baik. Teh Hilmanya sendiri Iya, sama aja. sama saja gitu. Oke. Oke, sekarang saya ingin mengajak kalian masuk ke satu latihan di mana latihan itu kayak imajinasi ringan. Mungkin terdengarnya akan sedikit kayak apa nih? Kayak mainan gitu, kayak wah bercanda nih. Pasti kan terdengarnya itu seperti gitu ya. Tapi karena di sini merupakan sebuah teknik untuk sebuah konseling. Jadi mungkin ini yang harus dilakukan. Apakah siap? Siap. Duduknya udah enak belum? Udah. Udah enak. Udah enak nih. Oke. Kalian mau merem apa mau gimana nih? Merem aja tuh. Iya, Merem. boleh. Oke. Untuk memejamkan matanya, kalian tarik napas terlebih dahulu secara perlahan, hembuskan dengan santai sampai kalian benar-benar bisa menjamin mata yang nyaman gitu. Bisa? Bisa. Silakan. Oke, siap? Siap. Oke. Bayangkan saat ini kalian itu sedang memegang sebuah bola kristal sakti. Kalian sedang memegang bola kristal sakti. Melalui bola kristal itu, kalian bisa melihat masa depan diri kalian. Di dalam bola kristal itu ada gambaran masa depan kalian gitu yang tertata, yang rapi, yang apa yang kalian takutkan sekarang itu nggak ada di sana. Bayang? Oke. Di dalam bola kristal itu, tepat pada saat masalah stres akademik yang kalian alami itu sudah menemukan solusinya. Terbayang? Oke. Tidak perlu dipikirkan terlalu keras, tapi biarkan gambarnya muncul dengan sendirinya. Oke. Sekarang lihat ke dalam bola kristal itu. Oke, Teh Ipit, apa yang Teh Ipit lihat nih tentang diri Teh Ipit di masa depan? Bagi saya mungkin dalam kelompok gitu lebih cepat terselesaikan dengan adanya saling beradu argumentasi gitu. Oke. Kalau Teh Hilma sendiri gimana nih? Menurut saya, kan asalnya saya kayak menunda-nunda tugas tuh. Nah, di bayangan batu kristal itu,
saya jadi lebih rajin, lebih Efektif. efektif gitu dalam Oke. mengerjakannya. Sekarang di dalam bola itu terlihat diri kalian beberapa waktu ke depan gitu. Saat konflik Teh Ipit bisa diatasi dengan baik, saat manajemen waktu Teh Hilma itu baik gitu bisa diatasi. Apa yang Ipit lihat dari diri Teh Ipit dalam kelompok itu ketika masalah itu ada? Dan Teh Ipit bisa mengatasinya. Apa yang Teh Ipit lihat? Mungkin bisa menangani masalah tersebut gitu Oke. tanpa berpanjang masalah panjang. Oke, mungkin Teh Ipit melihat diri Teh Ipit yang bijaksana mungkin ya. Oke. Kalau misalnya Teh Ipit melihat diri Teh Ipit mungkin bisa dikatakan lebih tenang ya. Apa yang berbeda dari cara Teh Ipit berinteraksi dengan teman kelompok yang berbeda? Maksudnya gimana? Kayak gini kan pasti sebelum bisa mengatasi konflik itu mungkin Teh Ipit ngerasa gimana interaksinya sama temen. Nah, ketika Teh Ipit bisa mengatasi konflik, nah interaksi dengan temen gimana? Ketika bisa nih. Mungkin lihat dari reaksi teman-teman merasa sangat kagum gitu dengan interaksi tersebut dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Berarti teman-temannya ngerasa kagum melihat Teh Ipit bisa bijaksana mungkin ya. Iya. Oke. Bagaimana perasaan Teh Ipit di tubuh Teh Ipit saat melakukan itu? Perasaan tubuhnya gimana? Jauh lebih baik sebelum permasalahan terselesaikan. Oke, Teh Ipit merasa lebih baik ketika mungkinnya permasalahan itu diselesaikan. Oke. Siapa orang pertama di kelompok yang menyadari perubahan sikap Teh Ipit pada saat itu? Mungkin kalau laki-laki belum ya, pasti perempuan Iya. pasti. Siapa itu spesifiknya? Boleh disebut nama? Boleh? Mungkin Nabila Bilkis. Oke, apa yang Nabila katakan pada Teh Ipit pada saat itu? Wah, kamu bagus bisa mengatasi masalah ini dengan bijaksana. Oke, berarti Nabila memberikan afirmasi positif kepada Teh Ipit ya, sehingga membuat Teh Ipit itu ngerasa dihargai, ngerasa seneng gitu ya. Oke, sekarang giliran Teh Hilma nih. Apa yang Teh Hilma lihat di dalam bola kristal itu? Jauh lebih rajin, jauh lebih baik gitu dibanding sebelum-sebelumnya. Oke, Teh Hilma Jadi nggak menunda-nunda terus gitu. Iya, Teh Hilma ngerasa lebih baik lagi, bisa memanage waktu dengan baik. Oke, kalau Teh Hilma sedang mengerjakan tugas lebih awal nih, apa yang tidak lagi Teh Hilma lakukan seperti sekarang? Kalau misalnya Teh Hilma udah rajin ngerjain tugas, apa yang tidak akan Teh Hilma lakukan? Apakah scroll berlebihan atau menunda-nunda tugas atau gimana? Menunda-nunda tugas sih. Oke, mungkin Teh Hilma tidak akan melakukan lagi penundaan tugas. Oke. Nah, sekarang perhatikan suasananya di bola kristal itu. Oke. Suara atau komentar apa yang Teh Hilma dengar dari diri sendiri atau orang lain terhadap Teh Hilma? Ini sebelum Pas. sesudah. Sudah masalah itu selesai. Kan di bola kristal itu kamu di masa depan, kamu yang udah sukses, kamu yang udah berhasil mengatasi mengatasi permasalahan kamu. Ada yang bilang gitu di asrama itu teh perempuan. Gimana? Iya katanya sering ngerjain tugas rajin katanya. Ya disebut rajin. Oke, berarti Teh Hilma mendapatkan kata-kata yang mungkin bisa jadi motivasi dan lebih giat lagi buat Teh Hilma ya. Oke, bagaimana nih perasaan Teh Hilma saat mendengar itu? Senang. Oke. Siapa yang paling mungkin menyadari akan perubahan Teh Hilma pada saat itu? Boleh disebut. Boleh? Ai Fitri. Ai Fitri, oke. Apa yang ia katakan pada Teh Hilma pada saat itu?
nih katanya Teh Hilma makin rajin katanya. Terus ya sering sering kayak gimana ya nyebutnya tuh. Kalau ada waktu luang teh enggak kayak tidur gitu. Oke. Jadi sering kayak nulis gitu, ngerjain tugas. Kayak mungkin Ayah Fitri itu bilang Teh Hilma rajin, apalagi di saat waktu luang, enggak menghabiskan waktu Iya. yang tidak teratur gitu, tapi teratur gitu. Oke, baik. Nah sekarang kalian boleh buka mata secara perlahan. Oke, sekarang saya ingin tanya nih, bagian kecil apa dari diri kalian sekarang yang sebenarnya sudah mengarah ke gambaran masa depan itu? Bagian diri kecil kalian yang kayak, wah udah deket nih dengan bayangan itu gitu. Ada nggak? Ada. Ada, tapi gimana ya ngejelasinnya? Gak apa-apa, kalau misalnya mau ngobrolnya campur Sunda, gak apa-apa, isi susah. Boleh Teh Hilma? Coba dulu mungkin. Bagian dari diri kecil. Iya, bagian kecil dari diri kamu yang mungkin bisa mengarah ke bayangan kamu tadi. Kayak udah mendekati nih gitu. Kayak contoh, kamu udah ngerjain tugas tanpa terburu-buru gitu. Kayak hari ini dikasih tugas, hari ini juga kita kerjain kayak gitu. Contoh kecilnya. Apa ya? Iya sih lebih ke kalau dikasih tugas langsung dikerjain, langsung diberesin gitu. Jadi jangan ada DL-nya nanti, jadi di nanti gitu. Jadi ini mah langsung gitu. Kalau ada waktu mah gitu. Oke, berarti Teh Hilma udah pernah ngelakuin hal kayak gak mepet deadline, Iya. tugas gak mepet deadline. Nah untuk Teh Ipit sendiri nih gimana? Kan ini masalah dalam kelompok gitu, kerja kelompok mungkin lebih ke tidak perlu ada permasalahan, jadi langsung set gitu dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, nah kan ini dalam kelompok ya kebetulan. Nah kalau menurut Teh Hilma sendiri apa nih masukan Teh Hilma untuk masalah yang dialami Teh Ipit? Kalau boleh tahu masukan dari Teh Hilma, siapa tahu masukan dari Teh Hilma itu bisa jadi titik cerah buat Teh Ipit. Masukan buat Teh Ipit ya. Masukannya Saran atau apa gitu. sarannya apa ya? Ya, bebas. Teh Kalau Ipit misalnya dulu. gini Teh Hilma, kalau misalnya Teh Hilma ada di posisi Ipit nih, kayak pengen nyelesain satu konflik di sebuah kelompok, itu Teh Hilma harus gimana gitu? Apakah Teh Hilma ngelakuin apa gitu, apa yang baik gitu, positif? Masukan buat Teh Ipit. Teh Ipit kan nanti akan ditanya masukan buat Teh Hilma. Harus apa ya Teh Ipit itu? Gak apa-apa. Teh Mau Teh Ipit aja. dulu Teh Sok. Boleh. Pendapatnya Ya. kalau menurut saya mungkin ya lebih giat lagi, meskipun saya orangnya nyantai gitu dalam soal tugas, tapi kalau dalam permasalahan Teh Hilma gitu lebih ke giat lagi gitu. Kayak mungkin lebih ke support untuk lebih giat mungkin ya. Iya. Nah, oke, silakan Teh Hilma gimana masukannya untuk Teh Ipit? Lebih apa ya? Lebih naon nih? Boleh mungkin kayak Lebih perluas lagi kesabarannya, itu kan bisa, itu Oh, kan iya. iya kan, ya karena kan dalam satu kelompok pemikiran itu iya. beda-beda gitu ya, lebih perluas lagi sabarnya gitu. Oke, iya, ada lagi. Lebih harus apa ya, kayak ya lebih sabar sih mungkin. Boleh, gak apa-apa, mungkin masukan dari Teh Hilma Karena kan ke pasti pendapatnya itu beda-beda kan ya, dari Iya, sini mah pasti. ini. Mm-mm.
Berarti pendapat dari masukan dari Teh Hilma sendiri untuk kita itu lebih banyak sabarnya. Oke, berarti itu bisa disebut masa depan kalian itu udah kelihatan banget gitu. Apa masalah yang akan teratasi itu kayak udah wah sedikit lagi gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita gunakan skala lagi, kemarin masih ingat ke skalanya di berapa? Masih Berapa? di 8. 8,5. Oh, beda setengah ya? Iya, sebeda setengah. Iya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita gunakan skala lagi dari 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu sangat jauh dari gambaran masa depan, di gambaran bola kristal tadi, bayangan kristal tadi, jauh gitu, jauh banget. Dan 10 kamu sudah hidup seperti gambaran tersebut, di mana posisi skala kalian gitu. Di berapa? Dari saya dulu. Bebas kok. Kalau dari saya mungkin di 9 gitu. 9. Kenapa 9? Karena kan kalau yang kemarin itu belum ada titik terangnya, masih sedikit. Nah, kalau sekarang nambah lagi gitu. Oke. Kalau Teh Hilma? 9,5. 9,5. Berarti naik 1 ya? Iya. Sama, naik 1. Kenapa nih di 9,5 enggak 10 aja gitu? Ya karena kan yang kemarin mah emang belum tertera gitu. Titik itunya di mana gitu. Sekarang mah udah nambah kayak ya nambah tapi enggak full langkahnya nambahnya iya gitu. Oke. Nah, apa yang membuat kalian itu berada di skala tersebut? Membuat kalian kok bisa naik gitu tak? Kan pasti ada motivasi tersendiri. Ya. Mungkin karena kan barusan ada titik terang ke permasalahan tersebut, jadi kita juga merasa lebih baik gitu. Oke, apalagi ditambah ada masukan juga ya dari Teh Hilma. Iya. Nah, kalau Teh Hilma sendiri gimana nih? Mungkin karena udah kayak ada lebih luas gambarannya gitu. Terus ada ya masukan juga dari TI gitu. Berarti mungkin lebih ke luas gambar itu kayak kamu bisa bikin kayak apa sih jadwal kayak Iya. itu gening dari subuh Iya. ke maghrib mungkin ya. Teh Hilma bisa lakuin itu juga mungkin ya. Oke, nah sekarang untuk mencapai angka skala 10 sama kan ya 9, ini 9,5 ya kan? Untuk berada di skala 10, langkah apa yang akan kalian lakukan nih? Ayo. Kalau untuk memotivasi diri paling harus lihat lagi apa nih yang harus dilakukan supaya mencapai ke target 10 itu. Oke, hal spesifiknya seperti apa? Contohnya? Paling harus mencari informasi apa yang harus dilakukan saat ketika dalam permasalahan tersebut. Oke, dan mungkin cari solusinya. lebih ke cari-cari informasi untuk menangani dalam permasalahan dinamika kelompok mungkin ya. Karena mungkin kelompok itu teh enggak selamanya itu wae kan orangnya, pasti ada orang lain juga, maksudnya bukan kelompok itu aja, pasti ada kelompok lain. Jadi nantinya kalau misalnya di kelompok lain ada masalah lagi, ada konflik lagi, kamu tidak akan merasa aneh gitu ya, tidak akan kayak gimana nih, nggak gitu ya. Oke, untuk Teh Hilma sendiri apa nih? Skala 10 ya. Ya paling harus lebih jauh lebih meningkatkan lagi rajinnya gitu. Harus lihat nih orang-orang mah contohnya kayak ngerjain tugas tuh udah pada beres contohnya, kita mah belum, jadi kita teh kadang ngelihat dulu orang itu gitu yang udah rajin gitu, jadi kita bisa meniru. Oke, mungkin lebih ke rajinnya tambah istiqomah mungkin ya. Dan juga mungkin bisa juga nih kayak bikin roadmap, iya jadwal dari subuh ke subuh lagi ngapain gitu. Biar kan kalau misalnya ada jadwal mah kita teh jadi
oh lebih kita harus senang. kayak Iya. gini. Tapi kalau misalnya jadwal itu kan, kalau misalnya kita dalam hari berturut-turut itu kan pasti jenuh ya, karena Iya. kita melakukan kegiatan yang sama terus-terusan. Iya. Bisa juga itu dirubah gitu setiap harinya, ataupun kalau misalnya bosan kita setiap hari teuing mah seminggu sekali gitu ya. Oke, berarti dari langkah-langkah kalian yang kalian sebutkan tadi, kalian siap untuk melaksanakannya untuk minggu ini? Insya Allah. Insya Allah siap. Insya Allah. Oke. Oke. Sekarang saya ingin menegaskan lagi ya, dari bola kristal tadi itu tidak ada satupun dari kalian yang melihat diri kalian gagal kan? Tidak ada kan? Tidak. Pasti masa depan yang kayak masalah ini udah clear, terus kalian bisa mengatasinya di kemudian harinya ya. Nah, berarti yang kalian lihat adalah versi diri kalian yang tumbuh. Tumbuh itu bukan berarti sempurna, tapi yang tumbuh dengan baik pasti sempurna. Paham? Oke. Sebelum sesi ini berakhir, seperti biasa, kayak kemarin lagi, saya ingin kalian menuliskan pesan kesannya di kertas itu lagi, kertas keajaiban lagi. Nah, pesan kesan selama dua sesi kedua konseling kelompok ini. Nah, pesan ini berisi apa yang kalian rasakan, yang kalian sadari atau yang kalian pelajari di sesi ini. Paham? Paham. Oke, boleh. Ada yang mau membacakannya? Enggak. Saya ikut dulu. Kayak aku ya, kayak saya. Oke, dari saya untuk kalian berdua, terima kasih sudah bersedia hadir kembali di sesi kelompok kedua kali ini. Terima kasih sudah merasakan perubahan, meskipun kecil tapi itu merupakan sebuah proses ya. Perubahan positif yang kalian rasakan itu kan berdampak juga untuk kalian pribadi. Terima kasih sudah berusaha untuk menentukan langkah ke depannya. Semoga untuk ke depannya kalian bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai apa yang kalian ingin selesaikan. Oke. So, kalian boleh dari kalian? Kalau dari saya, untuk di sesi ini saya dapat pengalaman ataupun yang dapat dipelajari itu dari tadi kan ada melihat contohnya bola kristal ya, dapat disimpulkan bahwa dengan keyakinan kita untuk kedepannya harus dengan optimis bahwa kita akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dari melihat bola kristal tadi contohnya. Oke, kalau Teh Hima sendiri, Jadi ikut sesi yang kedua ini saya menjadi lebih baik
lagi gitu, karena ada gambaran yang spesifik gitu tadi, yang jelas banget gitu. Dan juga banyak pelajaran dan motivasi, memotivasi diri saya sendiri untuk lebih giat dan lebih rajin lagi. Oke, semoga pesan yang kalian tulis itu bisa menjadi motivasi juga buat kalian, bisa jadi reminder buat kalian gitu ya. Oke, berarti untuk sesi kali ini mungkin sudah cukup. Semoga kalian mengerjakan apa yang kalian katakan langkah itu. Dan kalau misalnya kalian tidak mengerjakan, nanti kalian akan kebingungan di evaluasi. Jadi saya harap kalian mengerjakannya supaya nanti di sesi kedepannya ada evaluasi dari pekerjaan kalian. Oke, untuk sesi sekarang saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun apapun itu yang negatif, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.